Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswihnya dibuang dan itu ablag, lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai, utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan gitu yang jangkar kulo ke kata, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Alif. Kulo gitu tiap hari teng Tegal gitu, malam pun terencanakan habis uzlah, jadi kulo niku pun matur Gus Afif niki kontrak kulo pun bar kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rada masalah saja. Dan kitabe bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane, dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa tuh. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan moco putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong, di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab, mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini yang NU ini ora usah diundang wis teko, mboten wonten undangan sing teko mun kuwatir. Wis saking senenge wong alim, saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang tuh. Ya akhirnya kula bingung, ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani khol. Timbang mulang madrasah puncai buling-buling disoroi sithik nekani khol. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian, mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus iki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran, dan diantara syaratnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat, yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula nggih, keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kula memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang tuh kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tatasykuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzabi lau akhbaru kamu khbirun fi anna fi jubbatika hayatan aproban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten geng Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran, fana ta'allamuha asro'aya asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haromaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana.
Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly, dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7, jangan setengah 12, nanti masih kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah, hal-hal seperti ini misalnya, saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh,